Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi kalau kamu ngelihat di samping kiri aku, itu mungkin ngelihat sesuatu yang berbeda ya. Dari yang awalnya sebulan yang lalu ketika si ikan koki, mulai dari si red cap, kemudian si Zoro, dan yang teman-temannya ini, ketika pertama kali masuk, tanknya itu masih putih jernih. Nah sekarang kok jadi ijo-ijo kayak gini ya, banyak banget lumutnya. Nah itulah yang akan kita bahas di video ini. Apakah lumut di tank ikan hias termasuk ikan koki ini aman nggak sih buat si ikan koki atau malah justru berbahaya? Dan sebenarnya penyebabnya gimana sih kok tiba-tiba bisa ada lumut hijau? Nah mungkin kamu di rumah ya, kalau kamu pelihara ikan koki mungkin kamu ngerasain juga, iya bang aku kok banyak lumut juga ya, itu gara-gara kenapa nih? Nah itu tenang, bakal kita kupas tuntas di video ini. Dan tentunya gimana cara membersihkannya sampai mencegahnya supaya lumutnya itu mungkin ada tapi nggak sebanyak ini juga. Nah ini sebenarnya memang aku sengajain full apa ya, bener-bener lebih banyak lumutnya sebagai contoh. Gimana sih kalau misalkan ikan koki ini banyak tank lumutnya. Sekalian nanti kita bersihin, bener-bener kuras habis, nggak kuras habis sih, maksudnya kita sikat habis lebih tepatnya si lumut-lumutnya ini. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai dari penyebabnya dulu deh. Ibarat nggak ada asap, nggak ada api. Nah, jadi kalau kita ngelihat ada lumut, itu pasti ada sesuatu penyebab. Dan salah satu yang paling mencolok ya, ketika ada lumut kayak gini, itu adalah si pencahayaan. Jadi pencahayaan di indoor, itu kan biasanya kita pakai lampu ya. Lampu LED mulai dari yang 25 watt, 30 watt, dan berbagai ukuran ataupun spesifikasi akuarium. Maksudnya spesifikasi dari lampu akuarium itu tersebut. Dan tentunya seberapa lama kita menyalakan si lampu ini pasti pengaruh banget. Semakin lama kita menyalakan lampu ini, tentu bakal membuat lumutnya ini lebih cepat untuk berkembang biak atau muncul istilahnya. Apalagi kalau kamu menyalakan lampunya ini mulai dari pagi, siang, sore, malam, istilahnya all day long. Hampir setiap hari, sepanjang hari kamu nyalain lampunya, tentu bakal semakin cepat pula lumutnya ini tumbuh. Nah, selain lamanya kamu nyalain, tentu semakin terang dan semakin tinggi intensitas cahaya lampunya, tentu bakal membuat itu lebih cepat juga tuh tumbuhnya. Misal nih, ini kan hanya satu lampu. Kalau kamu pakai 2 atau bahkan 3 lampu dalam satu waktu yang bersamaan, itu tentu bakal lebih gila lagi ya. Ijo-ijonya bahkan mungkin menutupi bagian depannya ini. Ini aja udah aku coba sesekali aku bersihin gitu. Jadi kalau kamu lihat ada pola garis-garis, itu adalah bekas aku bersihin. Itu aja masih banyak lumutnya. Apalagi kalau kamu pakai 3 atau bahkan lebih lampu akuarium. Itu tentu bakal membuat si lumutnya ini berkembang lebih cepat. Dan tentu konsekuensi dari lumut yang banyak kayak gini adalah ketika lumutnya itu disebabkan oleh lampu, maka kondisi airnya itu menjadi cenderung lebih hangat. Ya logika aja, kayak banyak cahaya gitu kan, otomatis panasnya akuarium paling nggak itu mempengaruhi suhu air akuarium, dan itu tentu mempengaruhi ikan koki juga. Makanya kamu bisa pertimbangin lagi soal lampu akuarium ini, apakah dinyalain tiap hari atau 8 jam atau ngikutin alam aja ya. Misalkan alam itu mulainya pagi jam 6 gitu kan, terus sampai jam 5 sore misalkan, berarti paling enggak ya 10 jaman lah. Atau kamu mau tiap hari tapi harus rajin bersihin ya, atau kayak gimana, itu sebenarnya kembalikan ke kamu lagi. Oh iya, ada satu lagi nih konsekuensi kalau misalkan lampunya itu kamu nyalakan sepanjang hari, yaitu adalah ketika kamu menyalakan lampu ini lebih lama, misalkan sampai tadi ya pagi, siang, sore, malam kamu nyalain terus, ya mungkin kelihatan lebih terang juga ya, tapi itu justru juga memperpendek umur dari lampu itu sendiri. Nah untuk sumber airnya sendiri, kalau misalkan kamu ngelihat ada lumut-lumut, itu bisa jadi dari sumber airnya juga. Meskipun ada yang bilang sumber air juga nggak begitu berpengaruh, tapi ada juga yang bilang itu berpengaruh. Makanya kamu bisa cek, kalau misalkan kamu punya lebih dari satu akuarium ya, itu kamu bisa cek aja apakah akuarium-akuarium lainnya itu punya potensi gampang lumutan juga nih. Jadi kamu bisa mengidentifikasi apakah itu karena lampu atau karena air. Nah, terus sebenarnya lumut yang ada di tank ikan koki ini sebenarnya baik atau malah buruk nih? Nah, jadi gini, ada beberapa sumber yang mengatakan kalau lumut ini justru bagus. Loh, kok bisa bagus? Karena gini, yang pertama dia menciptakan nuansa alami, karena memang natural kayak gitu ya. Jadi kelihatan seolah-olah tuh memang ada di alam. Dan juga dari segi warna membuat
ikan koki ini lebih kontras. Kenapa? Karena ikan koki itu umumnya antara warna putih, oranye, merah, kuning, atau hitam. Sedangkan warna dari lumut itu adalah hijau. Atau mungkin kalau agak-agak beda ya kayak gini, hijau-hijau kecoklatan. Nah itu yang membuat kokinya itu jadi lebih stand out ya, atau lebih catchy gitu, terlihat dari mata kita. Nah tapi ada juga nih yang berpendapat justru kalau ada lumutnya itu juga kurang estetik karena kayak kesannya nggak clean gitu. Nah jadi sebenarnya kayak gitu-gitu itu preferensi masing-masing. Kalau kamu lebih suka yang ada lumutnya kayak gini, boleh. Tapi saran aku ya, ini saranku pribadi, itu ya boleh sih ada lumut-lumutnya gitu, tapi jangan terlalu banyak juga ya. Apalagi bagian depan ya, kalau bagian depan sampai tertutupi lumut, itu malah memberikan kesan kurang terawat gitu ya. Kecuali kalau kamu lumutnya itu tipis-tipis gitu kan, dan bagiannya pun bukan di bagian depan, melainkan bagian belakang, kanan, atau kiri. Itu masih oke lah. Tapi kalau hampir semua bagian gitu tertutupi lumut, itu malah kesannya jadi kayak kotor banget guys. Nah terus ada satu lagi nih, manfaat kalau lumutnya itu ada di tank akuarium. Jadi sebenarnya seperti yang aku bilang tadi, kalau lumut itu nggak apa-apa, bahkan mungkin bagus, cuman jangan terlalu banyak juga. Kenapa bagus? Karena si lumut ini bisa jadi kayak semacam cemilan ya, makanan kecil gitu buat si ikan kokinya. Jadi ibarat kita itu di rumah gitu ya, terus ada cemilan, itu lumayan buat dia makan. Dan itu membuat si ikan kokinya itu terus mau makan alias lahap. Jadi nggak ada kayak mogok makan lah, atau mungkin kayak males lah. Jadi itu bisa meminimalisir hal tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan untuk membersihkan si lumut di akuarium nih. Jadi sebenarnya untuk membersihkannya gampang ya. Aku pakai sikat sponge kayak gini. Atau kalau kamu punya sikat-sikat lain itu boleh juga. Nah nanti selain sikat yang ini ada juga sikat yang lain nih. Bentuknya tuh kayak gini. Nah jadi kayak ada bulu-bulunya gitu ya. Nah ini untuk apa? Untuk kalau misalkan kita gosok-gosok di bagian sela-selanya nih, kayak yang di sini gitu ya. Mungkin sekalian aku contohin kali ya. Nah jadi misalkan kalau yang biasa itu ya udah tinggal disekat disikat gini aja. Nah tuh langsung jernih kan, kita sikat kayak gini tuh langsung kelihatan banget. Nah cuman memang kalau kayak gini itu terbatas di bagian yang memang gampang gitu. Kalau yang di pojok-pojok gini, nah ini kan agak sulit. Nah itu bisa pakai sikat yang ini ya, kita gosok-gosokin kayak gini. Nah kayak gini itu bisa juga ya. Nah kalau misalnya yang gampang-gampang dulu aja bisa ya, itu tinggal disikat gini. Ini langsung kelihatan bersih loh. Jadi memang ada yang karena kotoran koki, tapi ada juga yang biasanya itu pure lumut. Jadi kalau lumut itu kelihatan ada ijo-ijonya gitu ya. Ijonya itu kentara banget. Nah biasanya banyak penghobi koki juga yang mungkin lebih prefer untuk akuarium itu lebih clean ya, atau lebih bersih. Dan lumut itu mungkin justru malah menjadi pengganggu gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi tinggal disikat kayak gini aja. Mungkin aku bakal videoin lagi kalau udah aku sikat semuanya. 15 minutes later. Jadi bisa juga kamu bersihinnya pakai yang kayak gini. Ini lebih kecil dan lebih fleksibel ya. Kalau misalkan kita ke pojok-pojok ini lebih gampang juga. Cuman karena memang dia permukaannya kecil, jadi nggak bisa langsung instan gitu ya. Sekali sikat langsung banyak ya. Tapi pelan-pelan satu-satu. Dan memang butuh berbagai macam sikat sih ya. Kalau kamu perlu akuarium yang lebih bagus. Mulai dari sikat yang kayak gini, terus sikat yang kayak gini, terus sikat yang kayak gini. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya sikat yang aku punya itu macem-macem. Nah yang kayak gini contohnya, ini dia pakai magnet ya, bisa diginiin aja. Nah ini mungkin lebih ke bagian depannya ya, tinggal disikat-sikat gini. Nah apalagi yang ada lumut-lumut gitu, ini kan kalau kamu lihat di depan-depan ada beberapa yang kena lumut nih. Nah tinggal disikat aja. Nah itu khusus untuk bagian depan. Jadi bagian depannya juga terasa lebih jernih ya, karena nggak ada lagi kayak sisa-sisa lumut. Kalau pakai yang tadi ya, yang permukaannya kasar, itu biasanya masih ada 1-2 lah yang permukaannya terlihat kotor. Nah kalau ini kan kesikat semua nih. Nah ini kan benar-benar kesikat semua tuh. Jadi memang butuh effort ya kalau nyikat-nyikat kayak gini. Nggak bisa sekali sikat 5 menit jadi, nggak mungkin. Karena pasti ada aja yang kotor gitu kan. Atau mungkin yang udah sulit nih buat dibersihin. Ini pun aja udah ada beberapa sih ya yang mulai sulit dibersihin. Dan memang biasanya kalau habis disikat-sikat gitu airnya jadi keruh kayak gini. Nah makanya itu nanti setelah kita bersihin ya, itu kita langsung kuras airnya. Karena kalau kita nggak kuras ya sama aja ya. Nanti airnya mengendap ya, kayak kotoran atau lumut-lumut nanti mengendap di bawah ya, kayak sama aja. Meskipun ini udah ada filtrasinya, tapi bakal lebih bagus lagi kalau dibuang gitu ya. Nah ini sepertinya udah agak mendingan ya dibandingkan sebelumnya. Jadi setelah kita bersihin kayak gini, langsung aja kita kuras air tank ikan kokinya ini.
Nah, jadi proses berikutnya ya, setelah kita menyikat, untuk membersihkan adalah tentu menguras air akuariumnya. Nah, untuk kuras air akuariumnya pun jangan langsung semua ya, langsung 100% gitu. Paling enggak ya ini maksimal banget itu setengahnya. Atau kalau mau aman 30-20%-nya. Nah, terus kalau masih kotor kayak gimana? Nah, itu bisa kamu lakukan di hari-hari berikutnya. Hari kedua, hari ketiga itu kamu 20%, kemudian tambah lagi 20%, terus tambah lagi. Jadi bertahap, nggak langsung semua dikuras gitu. Karena ya seperti ikan-ikan hias pada umumnya ya. Kalau misalkan dia itu ada air yang baru banget, apalagi drastis kayak gitu, dia pasti bakal kaget. Atau kalau kamu punya 2 selang ya, itu bisa jadi air keluar sekaligus air masuk. Jadi itu masih ada pergantian airnya. Dan itu nggak terlalu bikin kaget juga ya kalau ada air keluar sekaligus air masuk. Cuman karena di sini kebetulan aku cuman ada 1 selang ya, jadi kita pakai yang bertahap. Setelah kita nguras, nah waktunya kita isi lagi nih ya airnya dengan air yang baru. Nih kalau kamu lihat ya, kelihatan banget ya lebih jernih dibandingkan sebelumnya. Yang awalnya itu hijau coklat ya, sekarang udah mulai putih. Nah ini yang aku maksud ya, meskipun ada beberapa coklat-coklat atau mungkin hijau dari lumut, itu nggak masalah karena secara overall, secara keseluruhan itu masih bersih ya, putih-putih kayak gini. Nah ini yang aku maksud cukup, jadi lumutnya itu nggak terlalu banyak ya, tapi juga nggak hilang juga gitu, sehingga ini yang dimaksud dengan tank ikan kokinya itu balance gitu. Karena ini masih beberapa sentimeter lagi ya untuk tanknya ini bisa penuh, jadi mungkin butuh waktu 20-30 menitan sampai tanknya bisa terisi penuh. Nanti aku bakal videoin lagi kalau tanknya udah terisi penuh. A few moments later. Setelah kita membersihkan ya, menyikat sampai menguras, tentu kita perlu dong yang namanya mengantisipasi atau mencegah si lumutnya ini supaya nggak terlalu banyak. Nah, sebenarnya untuk cara kayak gitu supaya nggak terlalu banyak, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kamu bisa pakai produk-produk anti algae. Jadi kalau kamu tahu nih, nanti aku tampilin beberapa contoh produknya, dan salah satunya anti algae kayak gini. Biasanya tuh sepaket sama anti parasit, atau bisa juga kamu mengurangi intensitas nyala lampu itu sendiri. Jadi misalkan kalau ternyata ketika kamu nyalain 12 jam itu masih masif si lumutnya, masih banyak gitu, kamu bisa kurangin jadi 8 jam atau mungkin 5 jam aja supaya si lumutnya itu nggak berkembang lebih leluasa lagi. Kalau ngelihat tanknya kayak gini kan jadi enak ya, jadi lebih bersih dan kelihatan lebih kinclong, tapi lumutnya itu masih ada beberapa sehingga si kokinya ini masih bisa nyemil-nyemil dikit ya, dibandingkan yang tadi ya udah lumutnya kebanyakan terus kurang estetik. Meskipun si cemilannya itu ya namanya juga nyemil ya, paling dia itu makannya nggak terlalu banyak, apalagi sebanyak tadi ya, yang belakang, yang kanan, kiri, depan sampai yang bawah itu banyak banget lumutnya. Gimana? Sebenarnya gampang kan menghilangkan bahkan mencegah sampai membersihkan lumut yang ada di tank ikan koki. Nah, ketika kamu pelihara ikan koki, ada masalah apa lagi nih yang biasanya kamu hadapi? Coba tulis di kolom komentar, mungkin bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Atau kalau kamu punya pertanyaan seputar ini tadi, boleh banget tulis di kolom komentar juga ya. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel Nakama Aquatic supaya aku makin semangat lagi nih ya bikin video-video yang bermanfaat buat kamu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.